Pilih tampil di panggung atau pilih tampil di balik layar kalau Mas Ibnu itu sebenarnya? Kalau saya lebih suka di balik layar. Kenapa? Alasannya apa? Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi informasi atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Karena pemirsa, yang namanya di dunia ini semua orang itu luar biasa sekali. Apalagi beliau, masnya yang ada di sebelah saya ini merupakan orang luar biasa sekali. Dan channel ini selalu mendoakan pemirsa yang ada di rumah, panjenengan sukses, kula ugi sukses. Pemirsa yang ada di rumah sukses, kita juga sukses. Amin. Baiklah pemirsa, kali ini saya sudah berada di FX Studio. Kali ini saya sudah bertemu dengan yang punya ini namanya Mas Ibnu. Nah, Mas Ibnu ini hobinya atau pekerjaannya itu menjadi musik director, atau kalau bahasa Anang Afra itu orang yang suka menata musik atau merekam musik, juga merekam vokal. Daripada pemirsa yang ada di rumah penasaran, marilah ikuti obrolan saya. Oke, selamat siang Mas Ibnu. Siang, Pak. Terima kasih Ya. Mas Ibnu telah mampir ke channel Anang Afra ya Mas Ibnu. Ya. Sama-sama. Bagaimana Mas Ibnu, keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pekerjaannya gimana? Lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar. Oke, Mas Lancar Ibnu. saya. Oke, Mas Ibnu, ini saya penasaran sekali ini. Saya ingin tanya Mas Ibnu ini. Mas Ibnu, sejak kapan sih Mas Ibnu belajar recording itu? Belajar recording itu seingat saya sekitar sejak umur 17 tahun. Dulu masih zaman warnet. Ya. Saya ingat itu masih zaman warnet, belajarnya juga dari warnet juga dulu. Belajarnya dulu dari warnet ya? Iya. Itu berarti belajar sendiri ya? Iya, secara otodidak. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya masih secara otodidak juga. Cuma saya juga pernah ngambil kursus audio di Jogja Audio School juga untuk mixing masteringnya, untuk aransemen dan lain-lain otodidak. Inilah pemirsa yang ada di rumah. Ini Mas Ibnu ini ternyata selain belajar di Jogja, ini juga belajar otodidak. Nah ini Mas Ibnu, sebagai tempat recording itu alat apa saja yang dibutuhkan untuk recording itu? Biasanya yang dibutuhkan jenengan itu alat apa saja Mas Ibnu? Minimal itu yang harus ada untuk rekaman zaman sekarang itu sudah tidak banyak sekarang, soalnya kan sekarang sudah itu tuh zamannya digital. Ya. Jadi kan semuanya sudah ada di komputer, sudah ada simulasinya di komputer. Untuk alat minimal itu yang harus ada itu sound card, komputer, sama alat instrumennya minimal harus ada itu. Itu gitar, yang harus ada. Ya, gitar bass. Untuk yang lain-lain, drum, piano dan segala macam itu udah ada di komputer. Berarti kalau piano dan yang lainnya sudah ada di komputer, kecuali apa, gitar itu ya? Iya, gitar sebenarnya ada, tapi tetap bagus asli kalau gitar. Belum bisa digantikan ya. Kalau misalnya saya atau ada orang lain yang recording di sini itu, Mas Ibnu yang membuat musiknya atau gimana Mas? Kebanyakan saya juga dipasrahi buat musiknya. Berarti istilahnya kalau saya menciptakan lagu sendiri, tinggal pesan musiknya dibuatkan Mas Ibnu. Ya, tinggal terima nyanyi lah. Luar biasa sekali ini pemirsa yang ada di rumah. Jika pemirsa yang ada di rumah mau rekaman di FX Studio ini, ternyata Mas Ibnu itu mau pemirsa yang ada di rumah menciptakan lagu sendiri, lalu musiknya dibuatkan Mas Ibnu. Ini sangat luar biasa sekali ini. Ini Mas Ibnu. Nah ini jenengan kan sudah membuat studio recording. Nah ini apakah membuat studio recording atau rekaman itu biayanya mahal nggak sih Mas Ibnu? Karena terbantu digital sebenarnya nggak mahal juga. Menurut saya lebih terjangkau, soalnya kan dengan modal komputer saja itu kita juga bisa membuat musik yang komplit.
bisa membuat musik lengkap hanya dengan komputer saja sudah sebenarnya sekarang sudah bisa. Beda sama dulu zaman analog kan Iya. nggak bisa. Kalau Iya. dulu zaman analog harus ada alatnya ya. Benar, harus ada alat aslinya tuh. Tetapi sekarang kalau pakai komputer saja asal bisa kreatif itu bisa ya Mas Ibnu? Bisa, sudah ada simulasinya. Hampir semua instrumen sebenarnya udah ada sekarang. Cuma emang gitar itu belum bisa diwakilkan sama software. Kalau gitar itu memang Iya. tidak bisa diwakilkan ya, itu harus Iya. dijalankan sendiri ya. Iya. Kalau keyboard dan yang lainnya drum itu bisa diwakilkan bisa. ya. Berarti ini kalau di studionya Mas Ibnu itu kira-kira alatnya itu habis berapa ini Mas buat studio seperti ini Mas? Waduh, kalau rinciannya lupa. Belinya sekalian atau gimana sih Mas? Dari satu-satu soalnya, makanya tadi lupa. Kalau mungkin sekitar 5 sampai 10 mungkin ya, kurang lebih. Ini alatnya yang ada di sini. Iya. Berarti masih bisa terjangkau ya. Menurut saya masih bisa daripada zaman dulu tuh. Iya, iya. Zaman iya, dulu iya. kan mau bikin studio harus ratusan juta. Nah ini Mas Ibnu, ini dengan harga alat yang semakin terjangkau membuat musisi-musisi bisa berkarya dengan mandiri. Apakah bisnis studio recording itu prospektif buat Mas Ibnu? Menurut saya masih tetap perspektif. Iya. Soalnya memang alat itu kan bisa kita dapatkan secara instan, tapi Iya. untuk jam terbang dan pengalaman itu tetap harus dijalani, menurut saya itu. Karena ini kalau menurut saya itu zaman sekarang itu recording kayaknya memakai alat biasa itu sudah ada. Apakah ini prospektif beneran Mas Ibnu? Iya, soalnya kan misalnya kan musisi udah bisa beli alat sendiri. Ya. Tapi kan misal sekarang beli kan besok nggak mungkin bisa langsung ahli. Harus ada jam terbang dulu. Oh seperti itu. Nah, orang-orang yang sudah punya jam terbang dan pengalaman itu masih akan tetap dibutuhkan. Menurut saya kayak gitu. Ternyata ini Iya. pemirsa yang ada di rumah, ini jam terbang dan pengalaman ini sangat dibutuhkan sekali ini. Nah ini Mas Ibnu, ini kan recording ini sudah banyak yang membuat ya, sudah banyak kalau di wilayah kita, bahkan di yang lainnya sudah persaingannya berarti sangat, istilahnya sangat ketat sekali ya. Iya. Ini itu kenapa jenengan itu tertarik membuat studio recording itu, yang membuat tertarik jenengan itu apa sih Mas? Soalnya dulu itu malah tujuannya bukan untuk komersil, pertama itu untuk karya sendiri. Pertama tujuannya untuk karya sendiri Ya, ya? memaksimalkan karya sendiri. Soalnya kan kalau produksinya mandiri kan bisa lebih leluasa dalam segi waktu dan lain-lain, kan lebih leluasa tuh. Tetapi sekarang banyak yang recording di sini ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas Ibnu. Nah ini Mas Ibnu, proyek apa yang sedang dikerjakan dengan saat ini? Kalau proyek pribadi itu nanti malah proyek video klip. Soalnya audionya udah pada selesai tuh. Ya, Ada singlenya Adelia Evelyn yang ketiga ini. ya. Judulnya Mengungkapkan, itu segera mau dibikin video klipnya. Sama band dari Temanggung. Berarti Mas, gimana? Band dari Temanggung, Dejavu. Berarti ini Mas Ibnu, kalau di tempat Mas Ibnu itu misalnya saya punya menciptakan lagu ya, terus Mas Ibnu yang mengerjakan musiknya, Mas Ibnu yang membuat video klipnya, itu mau seperti itu? Bisa, paket bisa. Luar biasa sekali ini pemirsa yang ada di rumah ini. Kalau pemirsa yang ada di rumah suka menciptakan lagu, tinggal menciptakan lagu. Nanti di tempat Mas Ibnu itu bisa recording di sini, bisa dibuatkan musiknya, juga bisa dibuatkan video klipnya. Itu pokoknya komplit paket, kita tinggal nyanyi ya Mas Ibnu. Nah Mas Ibnu, susah senangnya itu menjadi musik director atau tempat recording itu, susah senangnya itu apa Mas Ibnu menurut jenengan? Menurut saya susahnya kalau kita ada kerjaan tapi belum ada inspirasi, itu agak susah juga. Apalagi kan kadang kan datangnya klien itu bareng-bareng soalnya. Oh kadang datangnya bareng. Iya. Nah itu kalau kita belum ada mood dan inspirasi itu bikinnya agak susah juga. Sama dikejar deadline juga tuh, kadang juga klien minta deadline tanggal segini harus jadi. Paling cepat itu berapa hari Mas Ibnu? Misalnya dari pembuatan musik sama rekaman sama membuat video klip itu paling cepat berapa hari yang pernah dikerjakan Mas Ibnu?
Paling cepat itu 1 minggu. 1 minggu selesai. Iya. Itu Mas Ibnu kerjakan sendiri atau ada krunya? Ada yang bantu. Ada yang tim bantu. Kita tim tuh soalnya. Ini luar biasa sekali pemirsa yang ada di rumah. 1 minggu jadi kita sudah punya video klip ini. Jangan lupa kalau pemirsa yang ada di rumah itu mau rekaman, pilih sini saja, FX Studio, karena di FX Studio itu sudah menghasilkan karya-karya yang bagus-bagus sekali ini. Nah ini Mas Ibnu itu kan biasanya kalau menjadi orang recording itu atau music director itu biasanya itu di belakang layar ya. Iya. Ya biasanya. Nah ini Mas Ibnu itu pilih tampil di panggung atau pilih tampil di balik layar kalau Mas Ibnu itu sebenarnya? Kalau saya lebih suka di balik layar. Kenapa? Alasannya apa? Mungkin karena passion aja ya, kayaknya lebih menyenangkan aja. Lebih menyenangkan. Iya. Karya-karyanya bagus, tetapi jarang orang yang tahu kalau di balik layar itu biasanya Mas Ibnu. Nggak apa-apa. Yang penting usahanya lancar ya. Iya, yang penting kan happiness-nya dapat. Yang penting happy kalau saya. Yang penting senang ya Mas Nggak Ibnu. patah tahu nggak apa-apa. Nggak terkenal ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita senang, enjoy, dan yang penting lagi laris dan karyanya banyak disukai orang ya. Iya. Amin. Mas Ibnu, ini biar pemirsa yang ada di rumah tahu ini pesan-pesan Mas Ibnu buat pemusik pemula atau orang yang menciptakan lagu pemula itu yang harus dilakukan ketika mau rekaman di Mas Ibnu itu apa Mas Ibnu, biar tahu pemirsa yang ada di rumah. Ini mungkin untuk yang nggak rekaman di saya aja ya. Mungkin untuk semua musisi itu baiknya itu lagu itu harus terkonsep dengan matang menurut saya. Ya. Harus terkonsep dengan jelas. Musiknya mau dibawa kemana, referensinya apa, genrenya apa, harus dikonsep dengan matang. Itu pesannya. Iya. Harus ada istilahnya, harus ada inspirasi. Nah itu yang penting menurut saya. Harus ada inspirasi dan selera bermusik yang baik juga. Nah ini Mas Ibnu, misalnya saya kan tidak tahu genre musik, misalnya saya membuat lagu terus dibuatkan Mas Ibnu, itu kadang Mas Ibnu tanya nggak sama saya mau genre apa, itu tanya nggak atau langsung dibuat Mas Ibnu? Harus tanya. Harus tanya. Iya. Kan kita harus satu perspektif dulu sama klien. Nanti kalau nggak tanya kita buat A, ternyata kliennya pengennya mau kayak B. Mas Ibnu, ini biar pemirsa yang ada di rumah tahu, kalau misalnya ada yang recording di sini itu harganya terjangkau nggak sih Mas? Terjangkau. Harganya terjangkau. Terjangkau ya, dibanding di kota besar jauh harganya. Tapi hasilnya bisa dibandingkan ya sama yang harganya lebih mahal ya. Iya. Ini Mas Ibnu biar pemirsa yang ada di rumah juga tahu kalau mau recording di sini itu tempatnya di mana sih Mas Ibnu? Di Puri Kencana. Puri Kencana Manding Temanggung, Blok E 1415. Itulah pemirsa, kalau pemirsa yang ada di rumah mau recording di sini dan membuatkan lagu serta membuatkan musik bisa datang ke Puri Kencana Temanggung. Baiklah Mas Ibnu, terima kasih Mas Ibnu telah mampir ke channel Anang Afra, telah memberi pengalaman kepada channel Anang Afra, terutama pemirsa yang ada di rumah. Bekerja apa saja itu tidak masalah Mas Ibnu, yang penting apa Mas Ibnu? Yang penting halal. Yang penting halal. Dan channel Anang Afra hanya bisa mendoakan mudah-mudahan tempat recording Mas Ibnu semakin sukses dan Mas Ibnu selalu sehat. Amin. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Monggo. Baiklah pemirsa, barusan saya berbincang-bincang dengan Mas Ibnu. Mas Ibnu ini merupakan musik director atau kalau bahasa channel Anang Afra itu seorang tempat recording. Nah ini Mas Ibnu ini perjalanan menjadi seorang recording itu perjalanannya itu sangat lama sekali, itu berlatih dari manual sehingga menjadi seperti ini sehingga banyak pelanggan. Nah ini kalau pemirsa yang ada di rumah mau membuat lagu atau membuat musik itu bisa datang ke sini. Ini sangat luar biasa sekali dan harganya itu terjangkau dibandingkan di kota-kota besar. Baiklah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa yang ada di negeri kita. Monggo dadah Mas Ibnu.